Ibu, selamat siang teman. Perkenalkan, nama saya Fiskia Klarawati Hutajulu, kelas NER 1A dengan NIM 0320210021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Baik, saya akan menjelaskannya. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap dalam mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Baik, sekarang kita masuk ke sistem anatomi fisiologi pencernaan, di mana terdapat yaitu yang pertama mulut. Mulut atau oris merupakan organ pertama dari saluran pencernaan yang meluas dari bibir, dan mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Dan di dalam mulut ada juga gigi. Gigi berfungsi sebagai alat untuk mengunyah dan mencerna makanan. Gigi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu gigi seri adalah 8 gigi di depan mulut depan mulut Anda, ya, atau 4 di bagian atas dan 4 di bagian bawah. Gigi seri bekerja untuk menggigit, memotong, merobek, dan menahan makanan. Gigi taring adalah gigi yang berada di kedua sisi gigi seri, merupakan gigi yang paling tajam dan digunakan untuk merobek makanan. Gigi taring muncul antara usia 16-20 bulan, dengan gigi taring berada tepat di atas dan di bawah. Dan yang selanjutnya, premolar digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. Orang dewasa memiliki 8 premolar di setiap sisi mulut, 4 di rahang atas dan 4 di rahang bawah. Dan yang selanjutnya, gigi geraham juga digunakan untuk mengunyah dan menggiling makanan. Gigi geraham merupakan gigi pipi yang berada di bagian belakang mulut. Gigi ini muncul antara usia 12-28 bulan dan digantikan oleh premolar pertama dan kedua, atau 4 atas dan 4 bawah. Jumlah gigi geraham adalah 8. Gigi geraham dan selanjutnya adalah gigi geraham bungsu, merupakan gigi yang paling akhir muncul, terletak di paling belakang gigi geraham. Di dalam mulut terdapat juga lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan, membantu proses penelanan makanan, atau sebagai indera pengecap. Bagian-bagian lidah yaitu yang pertama, ujung dan tepi lidah. Sesuai namanya, bagian ini meliputi lidah bagian depan atau ujung, serta kanan dan kiri atau tepi. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, belakang, kanan maupun kiri. Dan yang kedua, punggung lidah. Permukaan atas lidah disebut juga dengan punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papillae, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Kadang pada lidah bisa tampak terdapat kerat. Kondisi ini normal dan lebih sering terjadi pada orang tua. Dan yang ketiga, pangkal lidah. Pangkal lidah ini menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di belakang sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut.
macam-macam fungsi lidah, yaitu yang pertama alat pengecap, yang kedua membantu berkomunikasi, yang ketiga membantu mengunyah makanan, yang keempat membantu menelan, dan yang kelima membantu mengisap, keenam membantu menyentuh, ketujuh melindungi mulut dari kuman. Di dalam mulut terdapat juga kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau saliva merupakan kelenjar yang menyekresi larutan mukus ke dalam mulut, membasahi dan melumas partikel makanan sebelum ditelan. Dan yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung menjadi jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses selanjutnya, yaitu lambung. Esofagus berfungsi sebagai memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Pada ujung esofagus terdapat sphincter atau otot terbentuk cincin, memungkinkan makanan masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan naik kembali ke kerongkongan. Dan yang ketiga ada lambung yang ini. Lambung atau yaitu organ berbentuk huruf Z berukuran sekitar 2 kepalan tangan dan terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung berfungsi menyimpan makanan dan cairan, mencampur makanan dan cairan yang diproses. Dan yang keempat yaitu usus halus. Di sini usus halus yaitu saluran kecil selebar 2,5 cm. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Fungsi lipatan memaksimalkan pencernaan makanan dan menyerap zat gizi. Dan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar berbentuk huruf U dengan panjang 5,6 meter, terdiri dari 3 bagian yaitu septum, kolon, dan rektum. Fungsinya yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, membentuk limbah padat. Dan yang keenam yaitu rektum atau anus. Rektum bagian adalah rektum yaitu bagian akhir usus besar dan berfungsi sebagai penampungan. Fisiologi sistem pencernaan di awal akan masuk ke fisiologi sistem pencernaan, yaitu pencernaan diawali dengan masuknya makanan ke dalam mulut, yang dimana di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim setelah diproses melalui mulut. Selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Selain di mulut, proses pencernaan mekanik juga terjadi di lambung ketika makanan dihaluskan oleh otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim dari lambung makan ke makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian yaitu diserap di usus halus. Sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar,
juga diserap sehingga sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Selanjutnya feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkannya lewat anus. Di rektum sensor di sana akan mengirimkan sinyal atau ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum waktunya. Demikian dari hasil penjelasan saya tentang sistem pencernaan. Terima kasih. Selamat siang. Salam santai Elizabeth Medan.